kebaikan di sini wa dunya hatal akhirah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Saya ulas kembali yang pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lewat bahwa masih fikih urutannya sedikit kita bahas masalah fikih, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi kita bahwa syarat sahnya sholat itu menjadi sah. Pertama kemarin adalah suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan untuk berwudu. Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi. Berikutnya, ini sudah saya terangkan kemarin, sesuatu yang mewajibkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, jalan depan, jalan belakang, baik berupa benda padat, benda cair, benda gas. Ketika keluar maka seseorang memiliki hadas kecil, maka ketika sholat dia wajib untuk berwudu. Kemudian orang yang memiliki hadas besar bisa dengan keluarnya mani, bisa dengan berhubungan suami istri, atau bagi perempuan haid, nifas, melahirkan. Semuanya itu menyebabkan seseorang memiliki hadas besar. Jadi kalau mau sholat, supaya sholatnya menjadi sah, maka harus mandi terlebih dahulu dengan niat tertentu, yaitu niat menghilangkan hadas besar. Berikutnya syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat. Suci dari najis pakaian, badan maupun tempat sholat. Pakaiannya suci dari najis, badannya juga suci dari najis. Tempat kita sholat, baik itu berupa sajadah atau karpet atau lantai sekalipun, kita pastikan tempat kita sholat itu suci dari najis. Nah, berkaitan tentang najis, ini ada 3 macam najis. Najis pertama adalah najis mughaladah, najis berat. Kalau bahasa safinahnya atau ma'batil fikihnya, najis mughaladah ini najisnya anjing dan babi. Baik itu air liurnya, baik itu hinusnya, ataupun kotorannya, darahnya, semuanya digolongkan kepada najis mughaladah, anjing dan babi. Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu najisnya air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI, belum mengkonsumsi makanan yang lain kecuali air susu ibu. Ini air kencingnya termasuk najis ringan, cukup disiram sekali pakai air kemudian dilap itu sudah suci. Kemudian najis-najis yang lain adalah najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Najis apa itu? Najisnya kotoran manusia, kotoran binatang, dan seterusnya. Itu semuanya adalah najis mutawasitoh. Oleh ayam itu mutawasitoh. Dan mutawasitoh ini terbagi menjadi 2, hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah itu tidak kelihatan warnanya, tidak kelihatan baunya, tidak pula kemudian diketahui rasanya. Warna, rasa, dan aroma tidak kelihatan. Contohnya seperti air kencing selain bayi yang belum berumur 2 tahun, termasuk air kencing kita orang dewasa. Itu tergantung dengan konsumsi makanan yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang sifatnya berbau menyengat, tentu tingkat baunya kencing kita semakin kuat. Tapi kalau tingkat ketajaman bau dari makanan yang dikonsumsi itu bahkan tidak mengandung bau yang menyengat, bisa jadi air kencing kita itu tidak pesing dan tidak bau sama sekali. Nah, ketika air kencing kita yang tidak bau sama sekali itu mengering, tidak membekas, warnanya tidak ada, rasanya kalau dijilat mungkin kalau kegeliran itu juga nggak terasa pahit atau getir dan sebagainya. Kemudian baunya juga tidak ada. Ini termasuk najis mutawasitoh yang hukmiyah. Maka meskipun hukmiyah, hukumnya najis, wajib dihilangkan najis hukmiyahnya tadi dengan menyiramkan air, kemudian dibersihkan,
dilap sudah cukup, itu menjadi bersih. Beda dengan najis ainiyah. Najis ainiyah ini najis yang memiliki bentuk, kemudian ada warnanya. Kalau ada bentuknya tetap ada warnanya. Nggak mungkin ada bentuknya kalau nggak ada warnanya, ini nggak mungkin. Kemudian ada rasanya, tapi jarang dijilat. Ada aromanya, baunya itu ada. Ini najis ainiyah. Maka cara mensucikan najis ainiyah ya harus dihilangkan bentuknya sehingga hilang warna, rasa dan aroma tadi. Dalam Mabadil Fikih diterangkan bagaimana jika kemudian setelah kita bersihkan bentuknya najis ainiyah tadi, lantas baunya itu sulit untuk hilang, maka dimakruh. Tidak apa-apa, boleh, itu sudah dianggap suci. Atau kemudian baunya itu susah hilang dan warnanya juga susah hilang, bagaimana? Itu dua perkara itu masih bisa dimakruh, tetapi bentuknya sudah hilang. Kalau bentuknya masih ada ya berarti belum suci. Itu najis ainiyah. Nah, seperti yang paling sulit untuk dihilangkan itu kan terkadang kan telek lencong. Telek lencong ini telek kelihatan tapi lencongnya bukan dia. Kita ceritakan dulu sampai ini. Dereng. Dan itu nek telek ayam, telek ono ayamnya ya ono. Telek sapi, telek ono sapine ya ono. Saiki telek lencong. Telek ono, hewan yang namanya lencong itu kan sampai hari ini kita tidak pernah tahu. Nanti lencong, kayak apa bentuknya lencong? Kayak ono lencong. Ini kalau enak Pak, bocah sih para pelencong. Berarti telek lencong gue berarti. Selama ini saya penasaran, telek lencong, telek ono tapi lencongnya nggak pernah ketok, makanya susah hilangnya. Telek lencong. Telek ayam yang lunak hitam pekat itu, ikan itu namanya telek lencong. Tapi kita untuk intermezzonya teleknya ada, lencongnya itu seperti apa? Kalau tai ayam ya tainya ada, ayamnya ada ya. Sapi yang itu teleknya sapi ada, sapinya ada. Telek lencong itu teleknya ada, lencongnya nggak kelihatan. Makanya susah dihilangkan. Rasanya ada, mungkin pahit lah. Kalau dicicipi sepet. Jadi seperti itu. Kemudian yang termasuk najis-najis itu apa saja? Intinya sesuatu yang keluar dari tubuh kita, baik lewat jalan manapun. Ini yang lebih spesifiknya seperti ini. Sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, baik berupa benda padat maupun benda cair, itu najis. Najisnya kelompok najis mutawasito atau najis sedang. Berarti masuk golongan ainiyah kalau itu berbentuk air kencing, ada bentuknya, ada baunya, ainiyah. Kemudian buang air besar itu pun najisnya berbentuk, maka najisnya ainiyah. Nah, saya bahas lagi yang jarang dibahas orang. Ada istilah itu dalam kitab Mabadil Fikih, istilahnya madhi, kemudian wadi. Itu ada dua cairan yang keluar dari diri kita, yang terkadang kita berpikir ini najis apa ora. Yang namanya madhi dan wadi itu adiknya mani. Madhi itu bentuknya cairan agak kental tapi warnanya bening. Itu biasanya keluar kalau intisar terlalu lama. Intisar kalian ngerti? Tahu enggak? Intisar itu sekolahmu dari alif. Jangan biasanya. Nah, mau lewamu terus dari alif lama dari alif ini. Biasanya setelah itu muncul cairan yang keluar tanpa kita kehendaki. Ya paham ya kalau dari alif? Paham. Apa ngomong ngaceng ngono ya ora penak. Padahal wis ngomong. Kalau tegak terlalu lama, entah kenapa, terangsang apa sesuatu pun, itu terkadang keluar lendir yang bening, itulah madhi. Madhi itu hukumnya najis. Artinya keluarnya membatalkan wudu, cairannya itu menjadikan pakaian kita terkena najis. Celana dalam kita kena itu, jadi najis. Kalau kita pakai sholat dengan celana dalam yang bersangkutan, berarti kita bawa najis, sholatnya tidak sah. Tapi kalau katanya kalau saya sperma itu suci, Pak.
Ini saya bahas madi ya. Mati. Belum mani. Adik meci sih. Kakaknya suci. Ciri-cirinya kan berbeda. Kalau madi ini dicium tidak ada baunya. Nek mani kan rotok langu-langu piye kan. Nah, ini terus warnanya juga lebih keruh kalau mani. Ini bening betul. Seperti putihan telur. Wis ngerti jane tapi gayane wae. Engko delok ya. Artinya itu yang termasuk madi. Nah, yang wadi ini mungkin saya sendiri mengidentifikasinya agak susah. Tetapi madi, kemudian wadi, baru kemudian mani. Jadi mungkin perbedaannya yang wadi itu lebih keruh daripada mani, tetapi lebih bening daripada mani. Mungkin seperti itu. Tapi katakanlah selain mani itu kalau tidak mati ya wadi. Berarti keluarnya dua perkara itu membatalkan wudu. Bentuknya perkara itu jika nempel di badan ataupun di pakaian menjadikan najis. Itu termasuk di situ diterangkan dalam kitab Mabadil Fiqhiyah jilid 3. Jadi itu gambaran tentang